Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberikan kita kekuatan dan kekuatan untuk melewati hari demi hari. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu yang kita rasakan hari ini mungkin. Di tengah persoalan masalah yang kelihatannya justru bukan semakin membaik tapi semakin gelap. Di mana kita mengalami persoalan saudara yang semakin menekan, membuat kita menjadi stres, menjadi kita depresi. Saudara, dengarlah akan firman Tuhan yang memberikan kita akan jalan solusi akan persoalan hidup kita. Saya ingat saudara, di awal tahun Tuhan memberikan sebuah rema bagi kami, yaitu terambil dari Markus pasal 2 ayat yang ke-12b, bunyinya begini. Yang begini belum pernah kita lihat. We never saw it on this vision. Saudara, ini kisah bagaimana seorang yang lumpuh yang diusung oleh temannya diturunkan dari atap saudara, dan kemudian mengalami keajaiban. Saya waktu mendapatkan ayat ini saya berkata, wow, pasti kami akan mengalami keajaiban yang luar biasa atas hidup kami, atas gereja kami. Pasti ada Tuhan buat keajaiban demi keajaiban, karena kami percaya setiap firman-Nya, setiap tema yang diberikan bagi kami saudara, itu pasti Tuhan genapi. Maka kami bersemangat sekali tahun ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata apa yang kami lihat tahun ini berbeda dengan apa yang kami bayangkan, yang kami rindukan, yang kami inginkan. Yang kami lihat justru masalah, kami lihat justru tekanan, yang kami lihat justru kegelapan yang membuat kami putus asa. Tetapi firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 mengingatkan kita saudara, yang bunyinya begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri datang untuk membunuh, saudara, membinasakan. Saudara. Dia mencuri akan shalom kita, dia mencuri akan kebahagiaan kita, dia mencuri keluarga kita, dia mencuri uang kita, bahkan dia mencuri kesehatan kita, saudara. Karena pencuri itu memang kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Dan dia sangat membenci Tuhan kita, dia membenci Bapa kita. Maka karena dia membenci Bapa kita, dia ingin saudara memusnahkan Anda dan saya, membinasakan Anda dan saya, karena kita adalah anak-anaknya yang disayang, dikasihi oleh Bapa kita. Saudara, pernah nonton kan film-film saudara, bagaimana kalau musuh itu saudara membenci akan seorang jagoan misalnya saudara. Maka musuh itu saudara bukan cuma hanya membunuh si jagoan, tetapi si musuh itu akan coba mencari jalan untuk saudara membinasakan keluarga dari si jagoan itu. Entah anaknya, entah istrinya, entah orang tuanya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, familinya akan dibinasakan. Orang-orang yang terdekat saudara itu akan dibinasakan oleh musuh itu, karena dia membenci luar biasa akan jagoan itu. Sama musuh kita iblis itu sangat membenci Tuhan dan dia ingin membinasakan kita. Tapi saudara, jangan pernah takut dan jangan khawatir, karena saudara, Bapamu adalah Bapa yang penuh dengan kuasa. Dia adalah pencipta alam semesta yang punya kekuasaan yang luar biasa. Sebuah kisah, misalnya contoh saudara, bagaimana Tuhan membuat mujizat dari air diubah menjadi anggur saudara. Saudara, itulah sebuah mujizat yang spektakuler. Kenapa saudara? Karena untuk membuat sebuah minuman anggur saudara, itu nggak mudah saudara. Ya, anggur yang baik butuh waktu yang lama. Karena saudara ya itu perlu dipetik dulu. Pemetikan saudara anggur itu butuh proses. Karena pemetikan anggur tidak bisa dipetik dengan mesin, tetapi harus dipetik dengan tangan supaya buah anggur tidak rusak dan tidak hancur. Kemudian dihancurkan. Di zaman dulu saudara harus diinjak-injak dengan kaki, tapi sekarang dengan mesin. Tidak selesai saudara, itu harus diproses kembali dengan fermentasi.
Lalu saudara, sebelum masuk ke dalam botol-botol, anggur itu juga harus diendapkan, saudara, harus didiamkan. Dan Anda kalau mau punya anggur saudara yang berkualitas, saudara, yang premium, maka harus saudara didiamkan, saudara, butuh disimpan waktu puluhan tahun, maka baru dapat anggur yang berkualitas premium. Tapi saudara, waktu Tuhan membuat mukjizat, air diubah menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana, saudara, Tuhan membuatnya dalam sekejap. Artinya Tuhan penguasa waktu dan ruang. Wow saudara, yang tidak pernah bisa dibuat oleh manusia manapun, saudara, mengubah anggur saudara menjadi wine dengan sekejap, tidak bisa. Tetapi Tuhan sanggup lakukan itu. Maka mungkin pada hari ini Anda berkata, saya udah gak punya waktu lagi Bu, saya harus mengambil keputusan, saya udah gak punya waktu lagi, saya sudah tua, saya sudah gak punya waktu lagi lebih lama. Saudara, percayalah, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, karena Dia penguasa waktu. Dan Dia bukan cuma itu, tapi Dia penguasa, penuh kuasa. Tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan. Amin saudara. Nah saudara, ya, kita tadi sudah melihat bagaimana musuh kita saudara ingin menghancurkan kita karena kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Tapi kita tidak perlu khawatir saudara, karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh kuasa. Saudara, di tengah kejepit masalah persoalan yang menghimpit kita, saya teringat akan kisah Musa. Pada waktu itu Musa saudara diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Saudara, membawa bangsa keluar dari perbudakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Firaun yang menguasai Mesir saat itu tidak mengizinkan Musa dan Israel keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Sampai akhirnya saudara, tulah demi tulah saudara diturunkan, ditumpahkan ke bangsa Mesir sampai ke tulah ke-10, di mana setiap anak sulung meninggal, maka Firaun tidak lagi bisa berkeras hati menahan Musa. Malam itu juga pada waktu anak sulungnya meninggal, maka Firaun memerintahkan Musa untuk meninggalkan Mesir dengan membawa seluruh bangsa Israel. Saya percaya bangsa Israel akan mengalami sukacita, mengalami kegembiraan karena mereka malam itu dilepaskan, dibebaskan jadi budak saudara. Mengalami sukacita yang besar. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan? Firaun berubah pikiran saudara. Saudara, kemudian Firaun menyesal kenapa membebaskan Israel, dan kemudian dikerahkannya tentara-tentaranya dan pasukan berkudanya untuk mengejar bangsa Israel dan membunuh bangsa Israel. Dan orang-orang Israel yang hari itu saudara kejepit karena di belakang ada musuh yang mengejar, yang begitu bernafsu ingin membinasakan mereka. Di depan mereka saudara ada laut merah yang terbentang begitu luas sehingga mereka tidak bisa meneruskan perjalanan. Di samping kanan dan di samping kiri ada padang gurun dan binatang-binatang buas yang siap menerkam mereka. Mereka putus asa. Dan saudara, Keluaran pasal 14 ayat 12 berkata begini. Mereka marah banget kepada Musa dan berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, saya pikir Musa waktu dihadapkan musuh yang ada di belakang mengejar untuk membunuh, dan kemudian ada orang-orangnya, bangsanya saudara yang berteriak, bagaimana ini orang-orang yang bunuh kami. Maka saya pikir Musa sebagai pemimpin mereka akan berkata, oke, kita akan lawan musuh kita, ambil senjatamu, bela dirimu, bunuh musuh kita. Tapi ternyata Musa tidak buat itu saudara. Di ayat yang ke-13 dari Keluaran pasal 14 bunyinya begini saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebuah perintah yang tidak masuk akal, saudara. Bukan mengangkat senjata lawan musuh, tapi diam. Diamlah, stand still. Wow, suruh diam. Saudara, nggak mudah, saudara. Di tengah persoalan, masalah, ya saudara, yang menghimpit, kejepit, saudara suruh diam. Itu nggak mudah, dan itu pernah saya rasakan, saudara. Waktu di tengah persoalan yang ada, saya ingat saudara begitu menekan hidup saya. Saya sudah mengalami bukan lagi stres, tapi sudah mengalami depresi yang berat, saudara. Saya sudah tidak lagi tahu apa yang saya harus perbuat, saudara, karena waktu saya mau buat ini nggak bisa, buat itu nggak bisa, saya kejepit luar biasa. Saya sudah mau menyerah, saya putus asa, begitu rupa. Waktu saya hadapkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan sebuah ayat buat saya dari Ayub pasal 37 ayat yang ke-14. Dikatakan diamlah dan perhatikanlah keajaiban Tuhan. Gak mudah bagi saya untuk diamlah, stand still. Saudara, saya mengalami pergumulan yang begitu berat. Setahun saudara, saya stres. Tapi Tuhan katakan diamlah, stand still. Rest bahasa aslinya, rest nak. Dan perhatikan. Bukan diam dalam arti saudara menyerah dan masa bodoh, saudara kemudian ya cuek saja, bukan saudara. Tapi memakai kata artis rest. Perhatikanlah keajaibanku. Maka waktu saya suruh dia merest, perhatikan keajaiban Tuhan, saya melihat Tuhan membereskan persoalan masalah saya dengan keajaiban yang Tuhan kerjakan. Yang luar biasa, yang sampai hari ini membuat saya terpesona. Takjub luar biasa, karena secara akal logika saya tidak bisa. Itulah Tuhanmu, saudara. Kenapa kita disuruh diam waktu kita punya masalah? Kenapa, saudara? Karena waktu kita punya persoalan, kita punya masalah, kita resah, kita bingung, kita tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Bahkan mungkin menambah kekeruhan, menambah masalah, saudara. Persoalan yang semakin banyak karena kita mengambil keputusan dengan cepat dan salah. Untuk itu, saudara, disuruh diam. Sampai damai sejahtera Tuhan yang memerintahkan, yang mengarahkan kita, maka kita baru bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau hari ini Anda masih belum tahu mesti buat apa, Anda belum ada damai sejahtera dari Tuhan, dihadapkan dengan persoalan, maka perkara yang harus Anda diam adalah rest. Dan lihatlah akan keajaiban Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dengan keajaiban yang besar. Terlebih lagi karena Dia adalah Bapamu yang tidak akan membiarkan anak-anaknya dicelakai dan mengalami kerugian. Amin. Nah saudara, ya kalau Anda mengalami kecelakaan, mobil mau tertabrak hancur, maka saudara gampang banget saudara untuk bisa selesaikan masalah itu, ya bawa saja ke asuransi. Anda akan dapatkan ganti rugi, amin. Kalau engkau mengalami kerugian hari ini, masalahmu bawa saja kepada Bapamu, maka Dia akan ganti rugi buat kita, amin saudara. Nah saudara, dikatakan Tuhan yang berperang bagi kita. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Dan saudara, kita tidak akan punya iman, kita tidak akan punya pengharapan kalau Anda tidak punya pendengaran akan kabar baik, saudara. Untuk itu saudara, Anda perlu mendengar akan kabar baik di tengah persoalanmu, di tengah masalahmu, di tengah krisismu. Engkau perlu mendengar akan kabar baik tentang Kristus, saudara. Bukan tentang apa yang harus kamu buat, bukan tentang apa yang harus kamu lakukan, bukan tentang apa yang harus saya buat, bukan tentang apa yang harus saya lakukan, bukan. Tapi saudara, firman saudara yang memberikan engkau, saudara, mendengarkan bagaimana Tuhan sudah kerjakan bagimu, apa yang Tuhan kerjakan bagimu, apa yang Kristus telah lakukan bagimu. Bukan apa yang harus saya kerjakan, bukan apa yang harus saya lakukan. Mentalnya bukan bukan saya, tapi Kristus.
Kalau engkau berkata, iya begitu sih memang Bu, masalah besar, habis gimana ya, saya memang selalu kalah. Dari dulu saya begini, dari dulu saya lahir begitu, dari dulu saya begini. Dan saya apa yang harus saya lakukan Bu, apa yang saya harus kerjakan Bu, saya udah mau menyerah dan saya. Maka engkau akan mengalami stres, karena engkau tidak pernah menang saudara. Betul kan? Anda sadari Anda tidak pernah bisa menang melawan si musuh yang mencuri keuangan, keluarga, damai, sejahtera, persahabatan, famili, apapun yang Anda punya yang sedang dicuri oleh musuh kita. Anda tidak bisa lawan oleh dirimu sendiri. Tapi bila engkau berkata, engkau fokus kepada Tuhan, memang kegelapan ini ada, tapi aku percaya firman-Nya berkata Tuhan adalah terang, maka aku percaya terang itu ada dalam hidupku. Memang keadaan belum baik, tapi aku percaya Tuhan menjaga aku sebagaimana Dia menjaga burung-burung di udara, maka Dia pelihara aku. Saudara, kalau Anda fokus kepada firman, Anda fokus kepada Tuhan, maka engkau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Karena yang berperang bukan kamu, bukan saya, tapi Tuhan. Amin saudara. Wow saudara. 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 18 bunyinya begini saudara. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, masalahmu memang hari ini kelihatan, nyata masalah. Kita mengalami masalah, persoalan dengan keluarga nyata. Kita mengalami mungkin ekonomi yang anjlok nyata. Saudara, mau usaha ini susah, mau usaha itu susah, mau buka ini nggak bisa, mau buka itu nggak bisa. Itu nyata. Engkau mungkin saudara mengalami, mungkin saudara di PHK, engkau lagi karyawan yang diliburkan, engkau tidak lagi mendapatkan gaji, pendapatan, itu nyata saudara. Engkau punya masalah problem dengan suamimu yang sampai hari ini menyakitimu, itu nyata. Engkau mengalami anak-anak yang suka memberontak kepadamu, yang membuat luka, kecewa, itu nyata. Bahkan mungkin sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu itu nyata saudara. Tetapi dikatakan 2 Korintus 4, dikatakan ayat 18, jangan melihat yang nyata karena itu sementara. Jadi masalahmu, persoalanmu, penyakitmu itu sementara, katakan amin. Tapi biarlah kita melihat yang tidak kelihatan saudara, karena itu kekal adanya. Amin saudara. Wow saudara, saya percaya. Tahun ini belum habis. Masalahmu, saudara, persoalanmu, hidupmu, saudara, ini belum habis, belum titik, saudara. Kita belum selesai. Tapi ini merupakan justru awal. Di mana Tuhan akan membuat mujizat keajaiban yang belum pernah engkau lihat di sebelum-belumnya. Sehingga engkau berkata Markus 2 ayat 12, yang begini belum pernah kita lihat, itu boleh nyata dalam hidup Anda dan hidup saya. Saya berdoa saudara, agar Anda mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu timbul dari iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Untuk itu berilah pendengaran akan firman Tuhan yang memberikan engkau makan akan rohmu kuat. Saudara, waktu Anda mendengarkan sesuatu firman Tuhan yang memberikan makan rohmu, maka percayalah engkau akan kuat menghadapi persoalan masalahmu tanpa engkau sadari. Tanpa engkau usahakan, tiba-tiba engkau mengalami kekuatan yang supernatural. Dan tiba-tiba engkau lewati masalah itu hari demi hari tanpa kau sadari. Makan dan makan firman Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara, sekarang saya menemukan satu jalan. Waktu saya stres, waktu saya mengalami persoalan. Karena kita semua manusia tidak luput dari persoalan, betul saudara? Saya punya segudang persoalan, masalah yang menekan, yang membuat saya kadangkala saudara stres, membuat saya nangis dan nangis, membuat saya kadangkala waduh saudara sudah letih. Saya jujur saya ngalami itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, masalah saya belum selesai. Tetapi sekarang saya menemukan cara bagaimana supaya saya tidak mengalami depresi yang berkepanjangan. Waktu saya mengalami tekanan, maka saya makan firman.
Saya makan firman, saya makan firman, saya makan firman bukan supaya saya pintar berkhotbah, bukan, tapi memberi roh saya kekuatan, memberikan saya saudara iman, memberi saya pengharapan. Karena waktu saya makan saudara, maka Tuhan yang berperang. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan berperang bagi saya, menggantikan saya. Saya tidak mampu berperang dengan masalah saya tidak mampu berperang dengan musuh saya tidak mampu berperang dengan pencuri yang mencuri kedamaian, kebahagiaan keluarga saya tidak mampu melawan semuanya itu. Tapi waktu saya mengerti, saudara, saya disuruh diam, be still, stand still, rest, perhatikan keajaiban yang Tuhan lakukan, karena Dia adalah Bapamu yang tidak akan membiarkan engkau celaka. Maka saya mengalami kelegaan, dan saya persenjatai diri saya, saudara, untuk tidak melihat yang nyata, tidak fokus kepada persoalan, tapi saya melihat yang tidak nyata. Bagaimana caranya? Saya makan firman, dengarkan firman. Maka berbahagialah kita yang mendengar firman, yang tidak menghakimi dan yang tidak menghukum, yang tidak berfokus kepada kekuatan kita, apa upaya dan apa yang harus saya lakukan, tetapi firman yang berfokus kepada Kristus Yesus, karena Dialah center dari hidup kita. Amin. Saya berdoa bagi Anda, kalau hari ini Anda mengalami masalah dan saudara, persoalan yang Anda hadapi mungkin belum selesai. Penyakit yang sudah menahun mungkin masih menggerogoti tubuhmu. Suamimu yang terus menerus menyakitimu, yang tidak setia mungkin ada di depan matamu. Ekonomi yang semakin menghimpit, di mana dompetmu kosong dan engkau perlu memberi makan pada anak-anakmu. Saudara, dengan makanan yang kelihatannya sulit didapat, saudara, kelihatannya semuanya jadi sulit dan sukar, engkau kejepit. Maka saya berdoa bagi Anda hari ini, tetaplah berharap kepada Dia, sehingga kita boleh berkata, yang begini belum pernah kita lihat, karena keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan bagi saya. Saudara, biarlah hari ini kita percaya shalom bagi keluarga kita, shalom bagi bangsa kita, shalom bagi Anda dan saya. Dan kita percaya kemenangan demi kemenangan boleh ada dalam hidup kita, karena Bapa kita yang mengasihi kita luar biasa. Amin, saudara. Shalom bagi Anda semua. Amin, amin, amin.